Ya, alhamdulillah nih, saya berkesempatan akhirnya ketemu juga sama tim SSB dan The Canon ini, Bet ya. Iya. Dari kemarin sebenarnya, ketika mulai ngevlog itu nyari-nyari mana ya SSB tim gitu kan. Karena Prime ini kan udah dikitan tadi ya berempat. Ini sekarang saya ketemu sama Kang Dodi sebagai foundernya SSB dan sama The The Canon juga ya. Ini ada teman-teman semua dari siapa aja, Kang? Oke, saya Roni dari Bekasi, dari Full Support Team ya, Bekasi. Bekasi ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ususman dari Ciamis, tim BSC The Canon ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Saya dengan Mitra dari Bekasi, dengan Didit ya, dari Full Support Team. Assalamualaikum, saya Rahmat dari Cianjur, dari Prime Team dan RGA. Udah ngomong aja. Halo, assalamualaikum. Saya Zainal Arifin dari Prime Team asal Bandung. Oke, jadi alhamdulillah nih ya. Ada ngobrol ini, ada yang baru nih. Dari siapa? SSB juga. Oh, Jember. Oh, FS Team ya. Jauh-jauh dari Jember ya. Rahasia ternyata banyak juga jaringan Kang Dodi nih. Ikutan SLC ya. Alhamdulillah. Tapi ya kebetulan nih saya juga baru ketemu sama Kang Dodi ini ya, baru sekali ya Kang ya. Baru sekali. Baru sekali. Jadi saya butuh inspirasi nih. Mudah-mudahan bisa nginspirasi bukan cuma buat saya doang, tapi buat Anda semua ya. Luar biasa. Sekarang ada Kang Dodi ini berarti peraihannya udah apa, Kang? Sekarang udah 3 motor, 2 Mobilio, 2 Pajero, sama 1 rumah 1 miliar. Rumah 1 miliar udah ada. Berarti secara ekonomi finansial tuh sebenarnya udah ada di puncak ya. Bener nggak sih? Kan itu yang dikejar-kejar manusia selama ini kerja kan. Pengen punya mobil, pengen punya rumah. Mereka kerja itu pagi pulang malam gitu. Bohong tuh kalau ada orang ngomong saya mah ikhlas aja kerja. Padahal ujung-ujungnya dia tuh nyari rumah, nyari mobil ujung-ujungnya. Impian ya kan? Iya. Cuman nggak kekejar-kejar. Ya, cuma kerjanya akhirnya kredit gitu. Kenapa mereka semangat bekerja pagi siang malam? Karena untuk bayar cicilan. Tapi saya lihat Kang Dodi berarti udah tercapai itu tujuan kita itu sebagai manusia ya di dunia, berarti udah kecapai ya motor mobil rumahnya. Alhamdulillah. Sehingga ketika kita punya motor mobil rumah, otomatis kan sebenarnya pikiran tuh lebih nyantai ya. Apalagi kan kita nggak ada pikiran kredit apalagi. Rumah udah ada, mobil udah mau kredit apa lagi coba? Nggak mungkin kredit. Apalagi kan kalau dia dapatnya cash gitu ya. Yes, nggak ada beban. Dahsyat ya. Secara finansial, ekonomi ini udah dahsyat banget. Ini udah ngebantu perekonomian Indonesia. Nggak usah ngelamar-ngelamar kerja lagi ya. Mungkin gaji anggota DPR atau PNS juga kalah sama Kang Dodi pasti. Jadi minimal mengurangi jatah-jatah orang-orang yang baru lulus kuliah tuh Kang Dodi ini. Udah menciptakan apa aja Kang Dodi? Mitra di bawahnya nih ngomong-ngomong udah berapa yang dapat mobil, berapa yang dapat motor Udah bingung saya. yang keinget Kang Dodi. Soalnya di bawah saya itu udah ada 2 luxury. 2 luxury, 2 rumah 1 miliar berarti. 2 rumah 1 miliar, Pajero-nya udah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Pajero. 8 Pajero. 8 Pajero di bawah saya. Mobilio-nya udah lebih dari 20 lah. Lebih malahan. Kemarin dihitung tuh sekitar yang Pajero sama Mobilio tuh 50 di bawah saya. 50. Kalau motor saya udah nggak bisa ngitung. Di bawah saya udah berapa ratus orang yang dapat motor. Dahsyat banget sih Mas, saya ngajak teman-teman berpikir nih ya. Berarti udah 2 rumah 1 miliar, puluhan Mobilio, 2 Pajero berapa? Pajero udah sekitar 8 Pajero. sama Mas Iskandar hampir 10 Hampir Pajero. 10 Pajero, rumah 1 miliar. Andai Kang Dodi ini bukan Eko Racing, pemilik sebuah perusahaan, bisa menggaji karyawan sebegitu gedenya berarti kan. Perusahaan apa kira-kira kayak gitu? Perusahaan batu bara aja belum tentu semua karyawannya bisa difasilitasi Pajero gitu kan. Mulai 1 miliar, tapi Eko Racing yang sebenarnya modalnya cuman 2 juta ini bisa ngelebihin perusahaan-perusahaan swasta loh. Inilah PTB sebenarnya. Mungkin Anda semua yang baru nonton belum tahu kayak gimana. Kalau masuk perusahaan kan harus pergi pagi pulang malam gitu kan. Terus harus punya ijazah, benar nggak? Nah, betul. Nah, kalau di Eko Racing kayak gimana? Kalau pertama Kang Dodi daftar nih ya, apakah susah persyaratannya pakai ijazah helat deh gitu kan? Nah, waktu pertama Kang Dodi daftar flashback nih kayak gimana nih? Ya, luar biasa ya kalau PTBS, kalau menurut saya luar biasa ini. Jadi kita tidak memerlukan pendidikan yang tinggi ya. Oh gitu. Kemudian mau latar belakang apapun sekalipun pemulung bisa ya mendapatkan mobil di PTBS. Jadi luar biasa ya, PTBS satu perusahaan yang memang untuk mempermudah umat, untuk perekonomian kemajuan umat gitu.
yang diciptakan sama owner kita yang luar biasa Pak Haji Febrian ini untuk membantu umat terbebas dari utang dan riba. Karena dulu yang saya pahami, riba itu udah mendarah daging ya di kalangan masyarakat kita. Karena saya nanya ke setiap orang, kalau dia nggak kredit, kita nggak punya. Nggak keren. Nggak punya, gitu ya. Karena memaksakan untuk cash nggak punya uang. Nah, kalau nggak kredit, kita nggak akan memiliki satu kendaraan. Nah, ini sudah mengakar dan mendarah daging, dan ini saya anggap ini masyarakat udah menghilangkan yang namanya riba ini. Gitu. Nah, saya waktu awal dijelaskan sama Kang Dani cuman satu, ditanamkan impian, di mana saat itu Kang Dodi siap nggak 3 bulan dapat mobil. Saya kan sampai bingung ya. 3 bulan gimana, kata saya kerja aja 13 tahun motor nggak punya. Ya, motor yang ada udah saya jual. Akhirnya ya wasilah saya diinfokan bisnis Eko Racing, dan saya pelajari juga ternyata sangat mudah ya. Persyaratannya nggak memerlukan ijazah, nggak memerlukan apa lagi ya. Cuman kita ada keinginan aja, cukup. Modal utama itu keinginan, impian, keinginan. Kalau modal masalah dana untuk gabung dan lain sebagainya, saya pun nggak punya modal. Awal gabung, kebingungan. Saya diinformasikan bisnis PTBS nih, PTBS seperti ini. Cuman bermodalkan keyakinan. Wah, pasti saya bisa. Cuman bingung lagi, saya nggak punya modal. Tapi modal itu bukan faktor utama alasan kita nggak gabung di Eko Racing. Yang pertama itu keinginan. Berarti yang paling pertama keinginan buat sukses dulu nih. Keinginan buat sukses. Nah, nanti ngomong-ngomong masalah modal nih, kita akan ngomongin di sesi selanjutnya nih, modal. Berarti kan nanya, berarti modalnya pasti gede nih, kan rumah 1 miliar Pajero. Kita cari tahu Kang Dodi bisa daftar Eko Racing bermodal berapa dulu. Selamat datang di channel Agi Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis Eko Racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Kita ngomongin modal sekarang ya. Ini takutnya teman-teman di per-YouTubean itu yang sudah sering nonton YouTube bingung nih, pasti modalnya puluhan juta, ratusan juta gitu kan, apalagi rewardnya juga besar-besar kan. Betul. Besar-besar. Kalau di Facebook kan mobil banyak gitu. Banyak yang akhirnya ngerasa nggak sanggup untuk daftar Eko Racing. Kalau pas pertama daftar modal berapa? Pas pernah daftar saya modal 1 juta. Aku udah dapat 1 miliar. Masa nggak mungkin? udah dapat 3 miliar. Beneran? Kayaknya nggak mungkin. Logika manusia aja bohong yang ada di ini. Kalau ada yang ngomong bohong kan tadi apa jawabnya? Buktiin nggak gitu? Bisa saya buktikan. Kalau orang yang bilang bohong ini memang dia mungkin belum mencari informasi tentang bisnis ini. Tapi kalau misalkan dia udah mencari informasi tentang bisnis ini, saya yakin tidak akan bilang bohong. Karena memang bisnis ini real ya. Jadi intinya bukan iming-iming, sekedar iming-iming, wah itu disetting enggak. Jadi memang murni ya. Kalau mungkin banyak juga ya member-member atau calon mitra yang sering main ke BIP, yang melihat saya, ini pelayan kafe gitu. Oh iya, asalnya pelayan kafe? Saya waiter dulu ya, waiter 13 tahun gitu. 13 tahun. Dari lulus sekolah saya langsung kerja di BIP. Nah, apa yang membuat sponsor Kang Dodi, Kang Dani daftarin Kang Dodi? Kan waiter gitu kan? Oh ini waiter nggak jago nih kayaknya nih kalau diajakin. Nah, Kang Dodi ngelihat Kang Dodi apa aja tuh gitu? Kalau Kang Dani sendiri menginformasikan ke orang itu, justru dia menginformasikan sama orang-orang yang memang ingin merubah kehidupan. Jadi Kang Dani melihat mungkin dari sektor itu ya. Jadi saya memang harus merubah kehidupan, keadaan ekonomi. Jadi Kang Dani tawarkan. Nah, mungkin saya juga sama Kang Dani belum pernah ketemu sebelumnya. Masa? Ya, baru ketemu saat saya dijelaskan Eko Racing. Tapi langsung diinformasikan, ditanamkan keyakinan 3 bulan bisa dapat mobil langsung. Kayak gimana? Pokoknya daftar dulu. Karena sekolah pun tidak belajar dulu. Sekolah pun daftar dulu baru belajar. Jadi yang saya ditambahkan sama Kang Dani, Sampai akhirnya daftar, modal 1 juta pun nggak punya. nggak punya. Terus dapat uang dari mana? Bayangkan sekarang saya karyawan. Nah, ini ceritanya unik ya. Ujian dulu sebelum saya mendapatkan apa yang saya dapatkan. Ujiannya saya dikasihkan, saya punya istri sama anak 2 ya. Satu istri sampai 3. Istri sama anak 2, Ya, 2 anak 2. Istri 1, anaknya 2. Saya udah punya istri sama
sama punya anak 2 ya. Kemudian saat itu istri saya sakit. Saya belum tahu informasi PTBS itu. Saya masih kerja, sakitnya dan luar biasa ya penyakitnya. Itu TB. Ya, TB tahu kan ya, penyakit paru. Penyakit paru yang misalnya berobatnya itu harus sebulan itu 2 kali di awal. Sekali berobat itu 400.000. Nah, akhirnya udah 6 bulan, ini wasilah bisnis, wasilah sakit ini saya mencari sampingan sebenarnya. Ya, kenapa? Karena gaji saya tidak menutup untuk pengobatan. Akhirnya saya mencari peluang bisnis lain yang bisa saya kerjakan sambil saya kerja. Akhirnya informasi di online dan lain sebagainya dapatlah kan. Nah, awalnya dari online. Nah, akhirnya diundanglah saya ke satu tempat, rumah salah satu leader kita, Pak Sunario saat itu kebingungan juga. Kenapa kebingungan? Saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam setiap hari. Yang jadi masalah, saya akan diinformasikan di Majalaya, sedangkan saya di Bandung Kota. BIP itu Bandung Kota. Nah, saya bingungnya, saya harus pakai kendaraan apa ke sana? Saya motor nggak punya kendaraan. Nah, kemudian kalau saya pakai Grab, ke sana zona merah Grab. Kemarin mungkin tahu ya, di Bandung ribut-ribut tentang Grab dan di Pangkalanan. Oh, Grab nggak bakal mungkin sampai sana. Angkot itu malam udah nggak ada. Sedangkan saya harus pergi dari BIP itu jam 11. Akhirnya saya ingat punya teman, Kang Uus ya. Kang Uus itu dulu nge-Grab di Bandung. Akhirnya saya kontak. Kang Uus dulu belum datang. Kang Uus itu dulu rencananya bukan mau dikenalkan rekoreksi, tapi ngojek. Kang Uus itu Grab ya. Grab di Bandung. Saya bilang kan satu kampung ya di Ciamis. Terus antar saya ke Majalaya, tapi jangan pakai setelan Grab, pakai setelan jas. Akhirnya saya ngojek ke ke Majalaya, ingin bukan bisnis ekonomi. Secara tidak langsung dia melihat apa yang sedang dijelaskan sama Kang Dani Panario ya. Panario saat itu yang menjelaskan, karena Kang Dani juga baru menjelaskan. Kang Dani belum daftar, saya sudah menjelaskan di saya tadi. Jadi sama Panario. Akhirnya melihat, saya gabung, saya tertarik ya, tapi bingung. Saat pulang ke rumah bingung dari mana. Tanggal 28, paspor udah banyak untuk pengobatan dan lain sebagainya. Malahan saat itu untuk pengobatan aja saya sampai minta sumbangan sama teman. Saking udah nggak ada uang, minta sumbangan. Alhamdulillah, saya pinjam ke kakak. Rencananya saya pinjam ke kakak sekalian saya prospek juga. Bukannya malah dikasih, tapi malah dihina. Malah dicaci dan dimaki. Ngapain ngerjain bisnis kayak gini? Udah yang udah juga kayak gini kan. Nah, akhirnya udah kalau nggak ngasih udah bilang. Lari ke adik ya. Adik kan udah nikah juga, suaminya kerja di bengkel. Ya siapa tahu punya uang, sekalian saya prospek juga. Sama kayak gitu. Posisinya malah menghina lah ya. Dia nggak mau lah dia, terus nggak ngasih. Bingung saya dari mana. Tapi saya harus dapat sekarang karena posisi saya nggak mau berhubungan orang. Akhirnya saya lari ke ibu. Yang namanya ibu, kasih sayang seorang ibu sama anaknya ini luar biasa. Nanti mungkin kata ibu tuh nanti saya cari, yang ibu cari. Nah, akhirnya ibu mencari kesana kemari, dapatlah dari koperasi RT 1 juta. Tapi namanya koperasi RT, modalnya kan kecil. Ini 1 minggu harus kembali. Oke, kata saya mah nggak apa-apa 1 minggu kembali. Saya kenapa saya menyanggupi? Karena saat itu saya berpikir di BIP ini banyak pengendara yang karyawan yang pakai motor. Saya ambilnya semua ekomotor. Akhirnya dapatlah ceritanya saya udah gabung tuh hasil pinjaman dari koperasi. Nah, si produknya dapat 5 bukan saat itu. Saya potong 4 bil karena nggak bakal mungkin saya jual 1 blister ya. 4 sama karyawan kan di situ kalau di BIP itu parkiran karyawan banyak sampai ratusan motor. Akhirnya habis semua produk, cuman belum dibayar. Mereka itu rata-rata mau pakai dulu gitu kan. Gak apa-apa saya kasih tempo pokoknya 2 atau 3 hari. Ternyata 5 hari baru pada bayar. Tapi tetap masih di dalam 1 minggu perjanjian ini udah lunas. Akhirnya 1 minggu ini uang udah kembali. Udah uang kembali saya bayarkan. Saat itu saya nggak pernah belanja lagi. Karena jangankan untuk belanja ya, modal kemarin aja. Masih pinjam. Apa yang saya lakukan saat itu? Yang saya lakukan adalah banyak orang yang bilang ke saya, Kang Dodi kan katanya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Kapan waktu prospeknya? Siapa yang di prospek awal? Siapa yang prospek hantu kan? Kalau saya prospek itu karena saya pertama saya dikejar sama keadaan saya butuh biaya pengobatan.
Karena saat itu dari TB istri saya ditekan masuknya ke lenjar. Dari itu sini bolong. Ini seminggu ini harus 1 kali bro. Untuk membersihkan bolong. Habis ke sini. Ini harusnya ke rumah sakit. Karena nggak ada biaya, akhirnya di dokter biasa. Akhirnya seminggu sekali pengobatan dan dana makin biaya makin banyak. Ya. Sedangkan gaji saya berapa? UMR kan? UMR berapa? Cuma 3 juta. 3 juta, saya kontrakan aja 1 juta. Biaya kehidupan makan dan lain sebagainya 1 juta. Bekal saya udah 1 juta. Bekal uang pergi BIP akomodasi dan lain sebagainya. Untuk biaya pengobatan dari mana? Akhirnya saya udah gak kenal lelah. Capek karena pertama saya punya impian yang kuat. Saya ingin membuktikan sama semua orang bahwa saya mampu bangkit. Akhirnya saya prospek dari